Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Maurits, kembali lagi bersama Amarket pada edisi dunia kripto pada minggu ini. Seperti biasa kami akan mengulas tentang pergerakan dunia kripto, dalam hal ini Bitcoin. Bagaimana pergerakan selama 1 minggu ke depan, kita akan membahas, analisa-analisa kita akan berikan. Dan yang paling utama adalah tema-tema serta topik tentang pergerakan dunia kripto. Oleh karena itu, rekan trader teruslah bersama kami. Rekan trader semuanya, kita tahu bahwa Donald Trump sudah dilantik kemarin pada hari Senin tanggal 20 Januari tahun 2025 sebagai Presiden Amerika, dan kita bisa lihat bagaimana kripto sangat bereaksi dengan luar biasa, terutama dalam hal ini adalah Bitcoin. Bitcoin bereaksi dengan sangat luar biasa terhadap pelantikan yang dialami oleh Donald Trump, dan kita bisa lihat rekan trader seperti yang telah saya analisakan, saya prediksikan pada minggu lalu. Kita bisa lihat bagaimana kripto ini, dalam hal ini Bitcoin, bergerak sangat luar biasa. Rekan trader bisa lihat bagaimana pergerakan Bitcoin menjelang pelantikan Donald Trump. Dia sempat keluar dari zona 100.000 rekan trader, ya, tepat pada hari Kamis minggu lalu di 97.000. Kemudian dia terbang tinggi, ya. Hari Jumat menjelang pelantikan dia bisa naik menembus level 105. Rekan trader bisa lihat sesuai dengan apa yang telah saya prediksikan, dia akan mencoba naik di atas 101 rekan trader, dan itu terbukti. Tetapi rekan trader lihat, walaupun hari Minggu pun juga dia sempat berada di level 106, tapi rekan trader tepat pada hari pelantikan, rekan trader bisa lihat bagaimana Bitcoin terbang tinggi dan mencapai puncak tertinggi dalam sejarah di seputaran 109.000 US, ya. Ini adalah catatan yang paling sangat luar biasa yang dialami oleh Bitcoin, merupakan nilai ketinggian paling tertinggi dalam sejarah. Dan rekan trader lihat bagaimana keadaan ini berubah sangat cepat, terutama di saat pelantikan Donald Trump. Walaupun dia sempat naik ke posisi 109, tapi tiba-tiba volatilitas yang sangat tinggi, dia jatuh dan berada di bawah 99.000. Nah, dalam satu hari bagaimana pergerakan yang terjadi dari 109 menjadi 99.000. Dan kalau kita lihat, ini sesuai dengan tema yang ingin saya bawakan. Untuk minggu ini, saya akan berbicara tentang bagaimana Bitcoin pasca pelantikan Donald Trump. Dan ini ada kaitannya dengan bagaimana pergerakan Bitcoin dengan volatilitas yang sangat tinggi di saat hari pelantikan dia. Dari 109 menuju ke 99.000. Kita bisa lihat bahwa apa yang terjadi ini tidak terlepas dari bagaimana di hari pertama menjadi presiden, Donald Trump tidak menyinggung tentang regulasi kripto, regulasi Bitcoin yang akan dilaksanakan. Di dalam penandatanganan 80 berita acara yang terjadi, para pemain kripto di seluruh dunia, para pemerhati ingin melihat apakah Donald Trump akan mencoba membatalkan atau menandatangani perjanjian tersebut. Dalam hal ini Donald Trump tidak menyinggung satu kata pun tentang Bitcoin. Hal inilah yang menjadi alasan kenapa bagaimana di saat itu Bitcoin volatilitasnya sangat tinggi, dari 109 sampai ke 99. Dan kalau rekan trader lihat, ini yang terjadi, rekan trader, adalah suatu hal yang biasa, dan ini sesuai dengan apa yang telah saya prediksikan sebelumnya. Ya rekan trader ya, ini sesuai dengan apa yang telah saya prediksikan sebelumnya, bahwa dia punya peluang yang sangat besar untuk terjadi volatilitas tinggi di saat pelantikan. Rekan trader kalau melihat video saya sebelumnya di minggu yang lalu, secara garis besar saya bilang dia akan naik, tapi
hati-hati di saat pelantikan tanggal 20 karena volatilitasnya akan sangat tinggi di situ. Saya bilang bahwa tidak terlalu kemungkinan di tanggal tersebut Bitcoin akan mencapai ketinggian tertinggi dalam sejarah dan terbukti rekan trader. Walaupun kemudian kalau rekan trader lihat Bitcoin ini jatuh, tapi kejatuhan yang terjadi ini hanya sementara rekan trader, karena setelah itu Bitcoin kembali lagi mencapai puncaknya menembus level 107.264. Ini ketinggian yang terjadi ini rekan trader, kalau rekan trader lihat, tidak terlepas rekan trader dari bagaimana perusahaan MicroStrategy kembali membeli sebesar 11.000 Bitcoin. Mereka menginvestasikan Bitcoin sebesar 11.000 Bitcoin dengan nilai mencapai sebesar 1,1 miliar dolar. Ya. Dan inilah yang menjadi alasan kenapa Bitcoin naik ke posisi yang lebih tinggi lagi, 107. Dan salah satu alasan kenapa Bitcoin bisa naik lagi adalah bagaimana si Donald Trump dia mengampuni pencipta atau CEO dari Silk Road, Roland Ulbricht. Nah, ini adalah suatu tanda bahwa Donald Trump masih punya keinginan yang besar untuk menjadikan kripto menjadi tuan rumah. Belum lagi sebelum pelantikan dia, bagaimana koin memenya Donald Trump dan Melania Trump, walaupun sempat naik akhirnya turun juga. Nah, inilah yang menjadi alasan bagaimana kripto ke depan masih punya dan mempunyai masa depan yang sangat luar biasa. Akan tetapi rekan trader, sekali lagi saya bilang bahwa apa yang terjadi sekarang kita akan lihat sampai minggu depan, karena Donald Trump baru saja dilantik. Jadi ya masih orang bilang pergantian kepemimpinan, belum duduk benar-benar, ya masih transisi. Nah, dan kita akan tunggu sampai minggu depan di saat dia benar-benar akan mencoba menjalankan ekonomi yang telah digadang-gadangkan, di mana Bitcoin dalam hal ini kripto menjadi salah satu tujuan utama, prioritas dalam perekonomian yang dilakukan oleh Donald Trump nanti. Oleh karena itu secara garis besar Bitcoin pasca Donald Trump ini kita akan melihat terutama minggu depan, karena mulai nanti tanggal 1 Februari sudah sangat jelas Donald Trump akan kembali mencoba ekonomi mereka, ya. Kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan oleh Donald Trump akan diterapkan pada tanggal 1 Februari nanti, dan kemungkinan besar hal ini pun juga akan mempunyai hubungan keterikatan dengan Bitcoin atau dunia kripto. Karena kita tahu bahwa di masa kepemimpinan Joe Biden banyak sekali regulasi-regulasi Bitcoin yang dilakukan, sehingga terus terang membebani arah pergerakan dari kripto dalam hal ini Bitcoin. Tapi kita akan lihat pada tanggal 1 Februari nanti, terutama di saat tanggal tersebut, perang tarif akan dilakukan, keputusan untuk menaikkan tarif perdagangan oleh Donald Trump akan dilakukan. Ini akan sangat memberikan pengaruh yang sangat luar biasa terhadap Bitcoin. Kita akan lihat apakah kebijakan-kebijakan tentang Bitcoin akan segera dilunakkan dalam hal ini. Nah, oleh karena itu rekan trader, kita akan tunggu. Dan saya memprediksikan bahwa Bitcoin masih memiliki peluang yang sangat besar untuk naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Oleh karena itu rekan trader, dari hasil yang telah kita lihat selama 1 minggu, kita coba menganalisa dan memprediksikan. Saya akan mencoba juga untuk memprediksikan bagaimana Bitcoin pergerakannya sampai minggu depan, tanggal 29 nanti. Kita akan lihat. Kalau kita lihat di sini rekan trader, saya belum melihat bahwa Bitcoin akan jatuh
saya belum melihat. Tapi di dalam analisa saya bisa bilang bahwa Bitcoin ini masih punya peluang yang sangat besar naik sampai level ketinggian maksimum, sampai minggu depan akan berada dan akan kembali mencetak rekor ketinggian terbaru. Oleh karena itu saya memprediksikan bahwa Bitcoin ini dia akan coba naik sampai level ketinggian maksimum rekan trader di posisi 114 ya. Dia akan mencoba sampai di posisi 114 ya. Akan tetapi untuk bisa sampai ke 100 posisi 114 rekan trader, minimal dia harus bisa kembali lagi menembus level 110 dulu. Dia harus bisa menembus level 110 ya rekan trader. Nah, apabila dia bisa menembus level 110 artinya dia akan mencoba naik ke posisi tertinggi di posisi 114.000 satu Bitcoin. Jadi pada prinsipnya kalau kita lihat dalam beberapa hari ini Bitcoin memang agak sedikit stagnan pasca menembus level ketinggian maksimum di 109. Tapi dalam prediksi saya minggu depan Bitcoin masih bisa punya peluang bahkan bisa memecahkan rekor menuju ke 114. Asal dia bisa menembus 110. Tapi di tengah peluang itu tidak tertutup kemungkinan juga Bitcoin bisa jatuh. Walaupun menurut saya peluang kejatuhannya ini sampai minggu depan menurut saya sangat kecil kan trader. Saya memprediksikan bahwa Bitcoin pun juga kalaupun terjadi pembalikan arah dan jatuh, saya memprediksikan dia ini level paling minimal, kerendahan paling minimal berada di seputaran 95 ya, 95.600-an lah ya, di sekitaran sini 95.600-an. Nah, ini kita lihat 95.817. Tapi dia akan bisa sampai ke level situ asal dia melewati level 99.000 dulu rekan trader. Kalau dia bisa melewati 99.081, artinya dia akan turun sampai level paling rendah, level terendah dia mencapai ke 99.800. Itu adalah bukan 99.800 tapi 95.800 sorry. Itu adalah level paling minimal dari pergerakan Bitcoin menuju minggu depan. Tapi dalam pemahaman saya bahwa Bitcoin masih punya peluang yang sangat besar untuk naik ke posisi yang lebih tinggi lagi dan bisa mencetak rekor ketinggian terbaru dalam sejarah Bitcoin. Oke rekan trader semuanya, demikianlah dunia kripto kita pada hari ini 22 Januari tahun 2025. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini setidaknya bisa memberikan sedikit informasi buat rekan trader, bisa membantu rekan trader untuk menganalisa, terutama menganalisa Bitcoin, dan bisa memberikan sedikit arahan tentang trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di dunia kripto minggu depan. Salam profit Indonesia.